Gedung merah, lantai 4. Gedung ini sebenarnya masih digunakan sebagai kantor operasional sebuah perusahaan logistik. Namun hanya lantai 1 dan 2 yang aktif. Lantai 3 digunakan sebagai gudang, sementara lantai 4 dibiarkan kosong, dikunci dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Sejak tahun 80-an, karena rentetan kejadian bunuh diri yang aneh. Reno adalah seorang teknisi IT baru yang mendapat giliran shift malam. Tugasnya malam itu sederhana, melakukan pemeliharaan server pusat yang terletak di lantai 2. Jam menunjukkan pukul 23.30. Suasana kantor sudah sangat sepi. Hanya ada Reno di ruang server dan seorang satpam tua bernama Pak Basuki di pos depan. Saat Reno sedang sibuk dengan kabel-kabel server, tiba-tiba listrik padam total. Anehnya, UPS komputer tidak menyala. Suasana menjadi gelap gulita. Reno menyalakan senter ponselnya dan berjalan keluar ruangan. Saat ia melewati lorong menuju tangga darurat, tiba-tiba terdengar suara denting yang nyaring. Pintu lift di ujung lorong terbuka sendiri. Lampu di dalam lift berkedip-kedip, memancarkan cahaya remang-remang yang tidak stabil. Reno mendekat dan melihat ke dalam panel indikator lift. Jantungnya berdesir hebat ketika melihat tombol lantai 4 menyala merah. Lalu pintunya perlahan tertutup dan lift bergerak naik. Tidak berselang lama, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat dari arah tangga darurat di atasnya. Seperti suara sepatu bot tentara yang menghentak lantai beton. Penasaran bercampur takut, Reno berjalan ke arah tangga darurat dan mengarahkan senter ponselnya ke atas. Di sela-sela tangga menuju lantai 4, ia melihat sekelebat bayangan hitam besar yang bergerak cepat. Bersamaan dengan itu, aroma anyir darah yang sangat pekat menyeruak, membuat Reno mual. Reno memutuskan untuk turun ke lantai 1 dan menemui Pak Basuki. Namun, sesampainya di lobi lantai 1, pos satpam kosong. Telepon genggamnya pun sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Tiba-tiba, suara sayup-sayup musik klasik era 1920-an terdengar bergaung di seluruh gedung. Suara itu berasal dari atas. Penasaran yang luar biasa seperti menyihir akal sehat Reno. Bukannya lari keluar gedung, ia justru berjalan menaiki tangga darurat menuju lantai 4, tempat asal suara musik tersebut. Sesampainya di depan pintu besi lantai 4 yang seharusnya digembok, Reno tertegun. Gemboknya sudah hancur berkarat di lantai dan pintunya sedikit terbuka. Reno mengintip dari celah pintu. Di dalam ruangan lantai 4 yang luas dan usang itu, ia melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Ruangan itu terlihat megah diterangi lampu kristal gantung yang mewah. Puluhan orang berpakaian pesta ala bangsawan Eropa tempo dulu sedang berdansa mengikuti alunan musik piano. Namun, ketika Reno memperhatikan lebih dekat, seluruh tamu undangan itu tidak memiliki wajah. Wajah mereka rata, dilapisi kulit pucat tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka berdansa dalam keheningan yang mencekam. Karena musik yang didengar Reno sebenarnya tidak bersuara di ruangan itu, hanya terdengar di dalam kepalanya. Tiba-tiba musik berhenti mendadak. Secara serentak, puluhan makhluk berwajah rata itu berhenti berdansa dan memutar kepala mereka 180 derajat ke arah pintu tempat Reno mengintip. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan pakaian militer Belanda, berjalan melayang dengan sangat cepat ke arah Reno. Reno tersentak mundur, terjatuh di anak tangga, dan berguling ke bawah hingga tak sadarkan diri. Reno terbangun ketika cahaya matahari menyengat matanya. Ia mendapati dirinya terbaring di lobi lantai 1, dikelilingi oleh Pak Basuki dan beberapa rekan kerja shift pagi yang baru datang. Kamu beruntung, Mas. Bisik Pak Basuki sambil menyodorkan segelas air hangat. Semalam saya cari kamu ke atas karena listrik padam. Saya temukan kamu pingsan di tangga lantai 3. Pak Basuki kemudian menunjuk ke arah cermin besar di lobi. Reno melihat pantulan dirinya dan seketika lemas.
Di lehernya terdapat bekas memar kebiruan berbentuk cengkraman 5 jari tangan, berukuran sangat besar. Seolah ada yang sempat mencekiknya dari belakang sebelum ia jatuh pingsan. Sejak hari itu, manajemen perusahaan memutuskan untuk menutup total akses tangga darurat menuju lantai 3 dan 4 dengan dinding semen permanen.